ya emang harus yang terbaik semampunya kita dan semua orang harus memampukan diri, jangan tidak mampukan. Jadi tiap tahun tuh antri dapat dagingnya ya udah nggak apa-apa kalau memang benar-benar tidak mampu, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang harusnya mampu kok tapi tidak memaksakan diri gitu. Jadi ya memang kehidupan kita kan memang banyak keperluannya, tapi untuk kebaikan itu harus dipaksakan. Seperti halnya kita memaksakan diri. Punten. Ya, udah kayak dokter aja nyamperin pasien ya. Bener. Punten bikin dia. Oke, kemarin aku lihat video ini jalan mendaki jemput Niki dan Umar dengan drama. Iya, jadi Jalu sama Jaki itu luar biasa ya, selalu pengen ikut aktivitas ayahnya. Dan juga mereka tuh hebat, udah apa ya, mau dibawa kegiatan apapun, salah satunya ada menjemput sapi kurban kita. Jadi mereka tuh sampai naik truknya juga, sampai tiduran di truknya, ke kandang dan lain. Jadi mereka udah jadi kayak anak kandang, udah gitu juga ketemu gaul sama anak yang punya kandangnya dan sebagainya, seru banget. Jadi apalagi pas pulang sama gue kan di belakang gitu. Dan gue tuh bangga ngeliat anak gue tuh bisa sampai sesantai itu aja gitu. Sesantai itu nggak ada rewel-rewelnya. Jadi di kondisi apapun mereka menikmati, dan itu yang gue ajarkan ke mereka. Jadi kalau mau hidup mewah, nyaman, gampang diajarin kalau ada gitu kan. Tapi hidup sederhana itu adalah pilihan sebetulnya, dan mereka tuh siap dilibatkan aktivitas bapaknya yang kadang-kadang kan kayak Jalu tuh pernah naik gunung bareng gue, pernah camping bareng gue. Nah kemarin tuh Jaki udah mulai gede, jadi Jalu juga ada temennya gitu. Sama driver truknya dia santai di depan ngeliat jalan gitu, kadang-kadang ke belakang ikut ngeluarin sapinya. Seru banget, jadi alhamdulillah gue sih happy ya, apalagi mereka anak laki-laki harus bisa di segala medan gitu. Nah, Niki sama Umar nih, kita bicara Niki sama Umar nih, sapinya tuh gede-gede banget. Sampai juga kayak pemiliknya saya lihat nangis ya. Iya, jadi jadi gini, gue tuh selalu mencari hewan kurban tuh nggak asal, karena harus mencari yang kena di hati. Salah satunya setelah sebelumnya ada Condrosimo di rumah, kemudian juga ada Janoko. Nah ini adalah pencarian sapi untuk mamah di Bandung, Mah Eyang. Akhirnya dapetin Niki. Nah kalau Bomber mah ya karena gue belum pernah kurban sapi Bali, ya udah deh Bomber sekalian deh gitu. Jadi kan gue sempat bingung kan antara Bomber atau Niki, sampai gue tuh nanya ke Jalu kan, Jalu mending mana ya? Terus Jalu tuh saat itu juga jawabnya bikin gue terharu juga, kata dia yang mahal ya. Hah, yang mahal ya biar lebih bagus kualitasnya, kan ini buat ibadah, buat apa kurban. Udah akhirnya karena bingung mana Bomber nangis, Niki nggak mau pisah gitu, drama lah. Akhirnya ya udah dua-duanya. Jadi sekarang di rumah tuh sudah ada insya Allah sudah ada 4 sapi berjejer tuh. Ada Condrosimo, ada Janoko, Bomber dan juga Niki dengan kualitas terbaik di jenisnya masing-masing gitu. Kalau Bomber dan Niki itu kan tidak terlalu tinggi, tapi untuk jenis itu tuh sangat berbobot sekali. Seperti Bomber itu kan sapi Bali. Sapi Bali itu rata-rata tuh 300 kiloan. Nah ini 600 kilo, jadi maksudnya untuk ukuran sapi Bali itu udah super sekali gitu. Terus kalau yang satu Belgian Blue, kalau si Niki. Belgian Blue itu salah satu sapi terbaik di dunia, berotot. Tapi ini Belgian Blue cross, jadi kalau Belgian Blue aslinya tuh berotot banget. Nah kalau ini tuh cross mana ya, dia limosin atau apa gitu. Jadi pendek tapi berotot, jadi bulat aja gitu. Dan paling seru tuh pas hari ini kita ngejajarin empat-empatnya, jajarin ya udah dengan karakter masing-masing. Bomber sama itu kalah tinggi dengan Janoko dengan Condrosimo, tapi sama-sama bulatnya, gendutnya, jadi seru. Jadi gue ini tiap hari tuh ya ngurus 4 sapi sekaligus plus 2 sapi kecil, jadi udah ada 6 sapi di rumah gue tuh. Nanti dekat-dekat ke Idul Adha insya Allah mudah-mudahan ada nambah sapi lagi. Ya betul, jadi gue tuh yang bikin terharu kenapa Jalu mengerti esensi dari kurban itu apa. Jadi ya harus yang terbaik, dan ya sekecil itu dia udah tahu ngomong, walaupun dia bahasa dia adalah yang paling mahal gitu ya, sama dengan yang terbaik di edisi anak kecil gitu. Jadi ya emang harus yang terbaik semampunya kita, dan semua orang harus memampukan diri, jangan tidak mampukan. Jadi tiap tahun tuh
antri dapat dagingnya ya udah nggak apa-apa kalau memang benar-benar tidak mampu, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang harusnya mampu kok tapi tidak memaksakan diri gitu. Jadi ya memang kehidupan kita kan memang banyak keperluannya, tapi untuk kebaikan itu harus dipaksakan. Seperti halnya kita memaksakan diri nyicil HP, memaksakan diri nyicil motor. Ya buat kurban juga harus dipaksakan diri semampunya. Ya kalau mampunya kambing walaupun kurus, nggak mahal, ya udah nggak apa-apa. Emang mampuin seperti itu. Tapi semangat berkurbannya itu yang harus kita tanamkan, seperti itu. Ya. Nah itu dia senilai 6,4 miliar. Nah sebagai Ya, gue tuh suka banget sama sapi ya, entah kenapa jadi tertarik dengan dunia sapi, dan gue tuh kalau sama sapi tuh bisa ngobrol dari semua binatang sih. Dan ternyata terbuka mata gue di dunia itu jenis-jenis sapi itu banyak banget. Banyak yang dari mulai sapi mini sampai sapi besar sampai sapi raksasa. Dan ya kalau namanya binatang kalau diurus, dirawat dengan maksimal biasanya akan bertambah kegantengannya. Nah, kalau udah masuk ke area ganteng, area beratnya juga super, itu biasanya ya tidak bisa dinilai dengan harga. Harga itu bisa tak ternilai banget. Ini karena sudah masuk ke dunia hobi biasanya seperti itu. Kayak motor, tas. Yang udah masuk ke dunia hobi mah harganya juga udah nggak masuk akal. Begitupun dengan dunia binatang. Begitupun dengan sapi khususnya. Jadi ada beberapa sapi, jenis sapi gue gini, gila ini cantik banget gitu. Entah kenapa gue mah suka banget sama sapi sekarang tuh. Jadi ya kalau harganya sampai bisa miliaran ya no wonder. Kuda pun seperti itu gitu, sapi juga seperti itu. Jadi kayak banyak yang nanya harga sapi Irfan Hakim berapa sih itu buat kurban, karena areanya sudah 1 ton up yang si Janoko dan itu ya udah tak ternilai. Itu ya udah nego-negoan antar si kolektor atau penghobis, jadi ya bisa tak ternilai seperti itu. berarti yang menurut kami yang membuat Piala 19 ini mahal yang di Brazil ini apa? Yang di Brazil ini ganteng banget. Udah gitu juga apa sih, si karakternya juga bagus, jenisnya juga langka. Jadi ya itu, dan biasanya kalau gini tuh kalau udah dipelihara dengan hati gitu, aura itu beda kok. Dan sapi itu termasuk binatang cerdas. Dia itu bisa hafal dengan orang, bisa hafal dan juga bisa dengan suara, dengan penciumannya. Jadi sapi-sapi di rumah gue itu kayak gue deket itu dia bisa jilat-jilat, kayak ngobrol, ya itu jadi seru banget. Makanya mudah-mudahan gue dapat rezeki, dapat sapi-sapi terbaik berikutnya juga, amin. Nah ini kan katanya tadi dalam videonya kalau yang apabila sapi pengen memperbaiki turunannya, kalau bisa nih untuk mendapatkan benih ini dari si Piatina ini harga 4 miliar. Kira-kira tertarik gak nih Ya harus matching, maksudnya gini, si indukannya udah bagus kualitasnya, ya harus pasangannya yang bagus juga supaya hasilnya juga bagus. Itu tidak hanya di dunia sapi kok, di dunia kucing, di dunia anjing, dunia kuda, itu terah keturunan ke atasnya itu siapa, itu sangat menentukan. Jadi bibit bebet bobot tidak hanya manusia, binatang pun seperti itu. Dan biasanya kalau misal numpang kawin itu tuh ya mahal banget karena keturunannya pun akan menghasilkan nilai tersendiri seperti itu. Makasih banyak ya. Thank you, nuhun ya. Makasih.